Tantangan kekristenan di Jawa. Tantangan kekristenan di Pulau Jawa pasca mayoritas Muslim. Dominasi kultural dan demografis Islam dengan mayoritas penduduk yang Muslim, kekristenan di Jawa seringkali berada dalam posisi minoritas. Ini juga berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan bahkan politik. Persepsi agama penjajah sejarah kolonialisme Belanda yang mana membawa serta penyebaran Kristen Protestan serta Portugis yang membawa Katolik di awal seringkali membuat kekristenan dianggap sebagai agama penjajah. Persepsi ini juga menjadi hambatan dalam penerimaan dan pengembangan kekristenan di kalangan masyarakat Jawa. Akulturasi dan primonisasi salah satu tantangan sekaligus strategi penting bagi kekristenan di Jawa adalah bagaimana mengkulturasi ajaran Kristen dengan budaya Jawa tanpa kehilangan esensi imannya. Gerakan primonisasi Kristen seperti yang dilakukan oleh Kiai Sadar berusaha menggabungkan budaya Jawa termasuk nilai-nilai kejawen dengan ajaran Kristen. Namun, proses ini tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan perdebatan internal tentang batas-batas akulturasi. Stigma dan diskriminasi. Terkadang, meskipun Indonesia menjunjung tinggi toleransi, di beberapa daerah atau konteks, penganut Kristen di Jawa dapat menghadapi stigma atau diskriminasi, terutama jika ada ketegangan antara agama atau misi formasi. Baik teman-teman, kita masuk dalam penjelasan masuknya kekristenan di Jawa Timur. Nah, masuknya kekristenan di Jawa Timur ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Pada tahun 1827, lembaga zending Belanda, terutama Nederland Zendelingenootschap atau NZG mulai aktif di wilayah ini. Para zendeling seperti E. Cornelius dan L.W. Wiersinga memulai pelayanan mereka di daerah-daerah seperti Mojowarno, Jombang, dan Kediri. Mojowarno menjadi pusat penting pelayanan zending, dengan gereja, sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan. Para zendeling ini tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga membangun kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan komunitas Kristen yang semakin berkembang dan kuat di Mojowarno dan daerah sekitarnya akhirnya mendorong lahirnya Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW pada 11 Desember 1931. Nah, GKJW ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama itu ada inkulturasi budaya Jawa. GKJW menempatkan budaya Jawa sebagai bagian dari identitas gereja dengan penggunaan bahasa Jawa dalam liturgi dan nyanyian gereja, serta penerapan nilai-nilai Jawa seperti rukun dan gotong royong. Yang kedua itu ada kemandirian dari zending. GKJW lahir sebagai gereja yang mandiri dari zending, dengan penegasan dirinya sebagai gereja oikumenis yang berakar di tanah Jawa. Yang ketiga, dari keunikan GKJW ini ada struktur gerejawi yang federatif. GKJW mengembangkan bentuk organisasi yang federatif dengan gereja-gereja lokal yang tersebar di berbagai wilayah membentuk satu persekutuan. Yang terakhir itu ada peran aktif umat lokal. Para tokoh lokal seperti Pendeta Drio Mestoko dan Pendeta Soedarto, mereka memegang peranan penting dalam proses pendirian dan pengembangan GKJW. Jadi dengan demikian, GKJW menjadi gereja yang unik dan memiliki identitas yang kuat dengan akar yang dalam di tanah Jawa dan komitmen untuk melayani masyarakat. Penyebaran agama Kristen di Jawa Barat merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan keunikan, terutama karena masyarakat Sunda sangat kuat memegang tradisi Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka, sehingga perpindahan agama dianggap sebagai bentuk pengkhianatan sosial yang menimbulkan penolakan baik secara budaya maupun sosial terhadap para misionaris.
Meskipun demikian, sejak masa VOC, komunitas Kristen kecil seperti Mantan Budak di Depok yang dipimpin oleh Cornelis Castellein mulai membentuk komunitas terorganisir, dan pada pertengahan abad ke-19 lembaga misi seperti NSV mulai aktif melakukan penyebaran Injil dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berfokus pada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Sunda oleh tokoh seperti S. Kolsma dengan dukungan Raden Ganda Kusuma, yang meskipun hasilnya masih terbatas, menandai langkah penting dalam usaha mengenalkan kekristenan. Selain itu, komunitas Kristen Tionghoa di wilayah seperti Indramayu dan Cirebon mengalami pertumbuhan lebih pesat, sementara para misionaris juga mendirikan pemukiman Kristen untuk membantu para penganut baru menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Namun, pemisahan ini justru memperkuat anggapan bahwa kekristenan adalah agama asing. Menyadari pentingnya integrasi sosial, sejak tahun 1917, pembangunan desa-desa Kristen dihentikan dan fokus bergeser ke pendidikan dan penguatan jemaat lokal, sehingga pada tahun 1934 berdirilah Gereja Kristen Pasunda atau GKP yang menjadi simbol kemandirian gereja dengan kepemimpinan dari etnis Sunda sendiri, meskipun jumlah anggotanya masih lebih kecil dibandingkan gereja seperti HKBP dan GPIB. Namun, GKP tetap menjadi tonggak penting dalam menggabungkan identitas budaya Sunda dengan ajaran Kristen, menandai perjalanan panjang dan berliku dari penyebaran kekristenan di Jawa Barat yang hingga kini terus berkembang meskipun sebagai kelompok minoritas. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 keunikan gereja, yaitu GKJ, GKJTU, dan GITJ. Yang pertama itu bahasa dan budaya lokal. Ketiga gereja menggunakan bahasa Jawa dan dalam ibadah sebagai bentuk adaptasi budaya. Yang kedua, latar zending berbeda. GKJ dan GKJTU dipengaruhi oleh zending NZG atau liberal, sedangkan GITJ oleh zending Gereformert atau konservatif. Yang ketiga, mandiri dan kontekstual. Ketiganya berhasil melakukan indigenisasi gereja dengan bentuk pemimpin lokal menggantikan zendeling asing. Yang keempat, wilayah pelayanan. GKJ di selatan, yaitu di Jogja. GKJTU di utara, yaitu di Semarang. Dan GITJ di pantai utara timur atau Pati Jepara, sesuai dengan demografi lokal. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kita masuk pada penjelasan tantangan kekristenan di Bali. Nah, pada masa kolonial Belanda, terutama sejak tahun 1596, Belanda mulai menjalin hubungan dengan Bali. Namun, fokus mereka lebih pada perdagangan, bukan pada penyebaran agama Kristen secara agresif. Usaha penginjilan baru dimulai dan dilakukan dengan serius oleh lembaga misionaris. Kemudian, betapa sulitnya penyebaran Kristen di Bali karena adanya penolakan masyarakat Hindu Bali yang sangat menjaga agama dan adatnya. Bahkan terjadi ketegangan sosial terhadap orang Bali yang berpindah agama ke Kristen, sehingga orang Bali Kristen baru ini sering mengalami tekanan sosial dan kekerasan seperti pembakaran gereja dan penghalangan aktivitas mereka. Kebijakan kolonial Belanda yang pada akhirnya melarang penginjilan secara terbuka di Bali. Ada juga pendekatan misionaris yang harus beradaptasi dengan budaya lokal, seperti penggunaan bahasa setempat dan penekanan pada kualitas iman serta kehidupan yang suci daripada jumlah jemaat
semata. Dan juga ada tantangan seperti perpindahan agama yang terjadi karena berbagai alasan sosial, yaitu seperti pernikahan, kemiskinan, trauma politik, dan pencarian makna hidup yang membuat sebagian masyarakat Bali menerima agama Kristen sebagai solusi dan harapan baru. Oleh karena itu, kekristenan di Bali sangat menghadapi tantangan yang besar dari kekuatan budaya dan agama Hindu yang dominan, dengan tekanan sosial dan politik, serta kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi penyebaran agama Kristen. Namun, melalui pendekatan yang lebih sensitif, budaya dan penguatan komunitas, kekristenan terus bertumbuh meskipun perlahan dan penuh perjuangan. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke kekristenan masuk di Pulau Bali. Pada tahun 1630 ada seorang pendeta yang bernama Justus Herinius datang ke Bali bersama rombongan VOC dengan niat menginjili. Namun permohonannya untuk mengirim misionaris tidak mendapat tantangan serius dari pemerintah Belanda. Baru pada tahun 1863, organisasi misi Utrecht Sending Vereniging atau UZV menempatkan Bali sebagai wilayah pelayanan mereka dan mengutus Van Jack untuk mempelajari bahasa serta budaya Bali. Sebagai langkah awal penginjilan, misionaris yang bernama Van X dan De From kemudian bergabung membuka sekolah dan mengadakan pertemuan keagamaan. Namun di saat itu mereka mengalami kesulitan akibat pemberontakan sehingga misi sempat terhenti. Dan pada tahun 1869 misi dilanjutkan kembali dengan pendekatan pendidikan dan pengobatan yang menarik beberapa orang Bali masuk Kristen, termasuk baptisan resmi pada tahun 1873 oleh Gusti Wayan Karangsem. Namun baptisan tersebut menimbulkan kegaduhan dan berujung pada terbunuhnya seorang yang bernama De From pada tahun 1881, sehingga pemerintah Hindia Belanda menempatkan Bali sebagai wilayah tertutup bagi kegiatan misi hingga 1931. Dan pada tahun 1929, Salam Watias dari British and Foreign Bible Society mulai menyebarkan buku rohani di Bali dan menginjili hubungan baik dengan masyarakat, yang kemudian memicu pemerintahan pengajaran kekristenan meskipun Bali masih berstatus tertutup untuk misi. Dengan demikian, penginjilan kekristenan di Bali mengalami banyak tantangan untuk perkembangan yang lambat sejak awal ke-17 hingga awal abad ke-20. Selanjutnya adalah sinkretisme di Pulau Jawa dan juga Bali. Yang pertama kita membahas sinkretisme di Jawa, yaitu tentang penggunaan alat musik tradisional di mana dilakukan di dalam minggu ibadah di gereja-gereja Jawa dan juga di upacara adat. Nah, ini merupakan salah satu contoh nyata di mana sinkretisme itu terjadi di Jawa. Nah, ini adalah sinkretisme yang menggabungkan antara budaya dan juga agama yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa.
Hal ini tidak hanya untuk memperkaya pengalaman ibadah, tetapi juga menjaga kelestarian budaya lokal di tengah-tengah perkembangan agama yang baru. Nah, alat musik yang seringkali digunakan mungkin seperti alat musik tradisional, mungkin seperti angklung, calung, dan juga kecapi yang mereka sering gunakan untuk ibadah gereja maupun dalam upacara adat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinkretisme di Bali, di mana sinkretisme di Bali juga hampir sama dengan sinkretisme yang berada di Jawa. Nah, sebelum tahun 1972 GKPB itu cenderung menolak hampir seluruh aspek budaya Bali, dari musik, tari, arsitektur, hingga kebiasaan sehari-hari karena dianggap sebagai terkait dengan animisme. Nah, namun pada tahun 1972 oleh kepemimpinan visioner Iwayan Mastra, nah sejak tahun itu mulailah kembali masyarakat di Bali, gereja-gereja di Bali itu mulai menggabungkan antara budaya dan juga agama, yang kita bisa dilihat di mana orang-orang Kristen di saat itu baru mulai lagi menggunakan hiasan tradisional dan daun lontar, kelapa, dan bambu dalam gaya hiasan dan juga persembahan yang dibuat untuk banyak dewa dan tempat suci di Bali. Tidak hanya itu saja, tetapi kita bisa lihat sinkretisme di Bali hingga saat ini, di mana ada ritual adat yang masih mereka gunakan, yaitu tentang ogo-ogo yang bisa kita lihat hingga saat ini, yang biasa dilakukan sebelum hari raya Nyepi, dilakukan pada saat malam sebelum hari raya Nyepi, dilakukan oleh masyarakat Bali yang juga sebagian adalah masyarakat Kristen yang beragama Kristen. Baik, perkembangan kekristenan di Jawa Tengah dimulai pada abad ke-19 melalui dua jalur, yaitu Protestan dan Katolik. Nah, penyebaran ini dilakukan oleh misionaris asing dan penginjilan pribumi. Nah, dengan pendekatan yang kontekstual terhadap budaya Jawa, jadi di sini ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama ialah Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, ini adalah seorang penginjil pribumi yang menyebarkan Injil di Jepara dan Bagelan. Yang kedua, Kyai Sadrak atau disebut dengan Raden Abbas. Nah, ini murid Tunggul Wulung yang mengembangkan komunitas Kristen Jawa dengan pendekatan budaya lokal. Dan yang ketiga adalah Paul Tosari atau murid Sadrak, ialah mendirikan komunitas di Mojowarna. Yang keempat ialah Frans van Lith atau pastor Katolik yang membangun pusat pendidikan dan muntilan dan membaptis ratusan orang di Sendangsono. Nah, yang terakhir ialah Albertus Soegi Japranata. Nah, ini adalah imam pribumi dan uskup agung pertama di Indonesia. Dan pendekatan misi ini menggunakan inkulturasi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kota-kota penting seperti Jepara, Muntilan, Purworejo, dan Tegal menjadi pusat penyebaran. Nah, tantangannya ialah termasuk pengawasan kolonial, tekanan masa Jepang, dan konflik teologis internal dan tuduhan kekristenanisasi pasca tahun 1965. Nah, di sini ada 3 gereja besar. Yang pertama ialah Gereja Kristen Jawa, yaitu berasal dari Jending Belanda, mengutamakan sinode dan pendidikan tapi menghadapi konflik internal. Yang kedua, GKJTU atau Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, misi Jerman dengan model gereja jemaat, sempat bergabung dan memisahkan diri dari GKJ. Yang terakhir ialah GITJ atau disebut dengan Gereja Injili di Tanah Jawa. Nah, ini berakal dari penginjilan Sadrak dan misi Menonite atau menekankan pelayanan konseptual dan mengalami krisis sinode pada 1980 sampai 90-an. Perkembangan agama Kristen di Pulau Jawa dan Bali berjalan lambat dan penuh tantangan karena kedua wilayah ini memiliki budaya dan agama mayoritas yang kuat. Seperti di Jawa mayoritas agama Muslim dan di Bali mayoritas agama Hindu. Di Jawa penyebaran Kristen awalnya sangat terbatas pada komunitas non-Jawa dan menghadapi banyak hambatan, baik dari pemerintah kolonial maupun dari masyarakat lokal yang mayoritas Muslim. Tokoh-tokoh perintis Kristen menggunakan berbagai pendekatan mulai dari metode langsung
hingga mengadaptasi budaya lokal agar ajaran Kristen lebih mudah diterima. Dalam menghadapi tantangan ini, misi Kristen banyak menggunakan strategi pelayanan sosial seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit agar lebih diterima masyarakat luas. Selain itu, pendidikan dan kesehatan menjadi pintu masuk penting dalam memperkenalkan nilai-nilai kekristenan secara bertahap. Meskipun sempat mengalami penolakan, kekristenan akhirnya bisa diterima dan berkembang serta tetap hidup berdampingan dengan budaya lokal hingga saat ini.